Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermina Siregar dengan NIM C1C021182. Saya dari kelas R12 Akuntansi. Baiklah, di video ini saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar perpajakan. Adapun hal yang akan saya bahas diantaranya definisi dan unsur pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, kedudukan hukum pajak, dan yang terakhir ada hukum pajak material dan hukum pajak formil. Mari simak videonya. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai definisi dan unsur pajak. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitra, Sarjana Hukum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. Yang pertama, yaitu iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Dan yang kedua, berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Dan yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Dan yang terakhir, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi pajak. Adapun fungsi pajak yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dan yang kedua yaitu fungsi mengatur atau regulans. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Adapun contohnya, pertama, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Dan kedua, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Selanjutnya, yang ketiga, syarat pemungutan pajak. Nah, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama, pemungutan pajak harus adil, di mana undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus bersikap adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Dan kedua yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang syarat yuridis di Indonesia. Pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Dan yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Keempat, pemungutan pajak harus efisien, syarat finansial sesuai fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Dan yang terakhir yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Selanjutnya yang keempat yaitu teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Atas dasar apa sih negara mempunyai hak untuk memungut pajak?
Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh perjaminan pelindungan hidup. Dan yang kedua ada teori kepentingan, di mana pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingannya. Misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka makin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Yang ketiga ada teori daya pikul, di mana beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ada dua macam pendekatan, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dan selanjutnya teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, di mana sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Dan yang kelima, terakhir yaitu teori asis daya beli, di mana dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak masyarakat berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya, negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, kedudukan hukum pajak. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sumitro, Sarjana Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Dan yang kedua, yaitu hukum publik, di mana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik dapat dirinci lagi. Ada 4 macam. Yang pertama, hukum tata negara. Dan yang kedua, hukum tata usaha atau hukum administratif. Dan yang ketiga, hukum pajak. Dan yang keempat, hukum pidana. Yang terakhir pembahasannya adalah hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak mengatur hubungan atau fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu pertama, hukum pajak material yang memuat norma-norma menerangkan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, dan siapa yang dikenai pajak atau subjek pajak, berapa besar pajak yang dikenakan atau tarif pajak, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan yang kedua yaitu hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan atau cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain tata cara penyelenggaraan prosedur penetapan suatu hutang pajak. Kedua, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Dan yang ketiga, kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak, misalnya mengajukan keberatan dan banding. Contohnya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan.